mengasihi lebih sungguh. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Amal undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian, senyum dan bermuka gembira. Tuhan lebih semangat lagi. Tapi sebelumnya Kakak Mei mau tanya, apa kabarnya anak-anak sekolah minggu HKI Cawang Cilitan? Masih ingat jawabannya apa? Iya, masih ingat. Oke, kalau Kakak Mei tanya, apa kabar di sekolah minggu HKI Cawang Cilitan? Jawabnya sekolah minggu paling hangat. Bisa ya? Masih ingat ya? Oke, Kakak Mei sop adik-adik. Apa kabar sekolah minggu HKI Cawang Cilitan? Oke, kita mau angkat lagu pujian lagi, lebih semangat lagi. Kita mau angkat lagu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Sambil tepuk tangan kita angkat lagu pujiannya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu.
kita mau dengerin Dasatita yang akan dibawakan oleh Amang Sintua. Kita angkat lagu pujian itulah dosamu. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Adik-adik, anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan Dasatita dari kelima sampai dengan ke-10. Tita kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan membunuh. Tita ketujuh, jangan berzina. Tita kedelapan, jangan mencuri. Tita kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Tita kesepuluh, jangan mengingini rumah samamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Oke, kita udah selesai dengerin Dasatita. Biarlah Dasatita boleh adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sekarang kita mau angkat lagu pujian, Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya, bagaimana? Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih
Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, berarti kita sebagai anak-anaknya harus mengasihi sesama kita. Kita mau angkat lagu pujian lagi, kita mau bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian. Kedua tanganku mempunyai jari. Bangkit berdiri ya adik-adik, dengan penuh sukacita. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kanan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, kedua tanganku. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Dua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat jalan serta Yesus. Kiri, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, boleh duduk adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang memberkati kami, Engkau yang urapi kami dengan Roh Kudus-Mu saja ya Bapa, agar kiranya firman yang boleh disampaikan oleh Abang dan Kakak sekolah minggu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari dan boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berbicara kepada kami. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Mengasihi lebih sungguh. Hai, shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Kakak Esra harap adik-adik sekolah minggu tetap sehat selalu ya. Oke, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 12. Kita buka Alkitabnya bareng-bareng. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Ayo, Roma di perjanjian lama atau baru? Pastinya di perjanjian baru dong. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Kita baca ya bareng-bareng. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Kita sudah baca tadi. Sekarang Kakak Esra mau ajak adik-adik juga baca di Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12 itu yang akan jadi ayat hafalan kita minggu ini ya. Yohanes 15 ayat 12 sudah dapat? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Oke, kita balik lagi nih, buka tadi Roma 12 ayat 9 sampai 12 yang menjadi tema perikop khotbah kita minggu ini. Ya, temanya itu adalah saling mengasihi. Apa adik-adik? Saling mengasihi. Kakak Esra mau tanya dong sebelumnya, kasih itu apa sih adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti Tuhan Yesus. Iya sih benar, kasih itu seperti itu, sabar, murah hati, tidak bercemburu. Banyak ya, kasih itu adalah Allah. Kita bisa baca tuh di 1 Korintus 13 juga. Nah, tapi di sini kasih itu apa sih adik-adik? Kasih itu nama lainnya sayang. Sayang sama siapa adik-adik? Adik-adik sayang sama siapa? Cie, sayang sama siapa tuh? Iya benar loh, bisa sayang sama mama, sayang sama papa, sayang sama adik, abang, kakak, atau sama teman. Sayang banyak ya. Nah, di sini di Roma 12 ayat 9 sampai 12 ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus sayang kepada jemaat di Roma. Dia ngingetin jemaat di Roma supaya jemaat di Roma saling mengasihi. Nah, kasihnya saling mengasihi itu maksudnya kasih yang seperti apa Kak Esra? Kasih yang pertama, kasih yang tidak pura-pura. Apa tuh yang tidak pura-pura? Misalnya di depan baik, senyum, ramah, tapi di belakang malah ngomongin temennya, malah gibah ya kan, malah jelek-jelekin temennya. Itu namanya kasih pura-pura adik-adik
ya kan? Atau yang kedua, kasih itu tidak pura-pura ya, tadi yang pertama ya. Yang kedua, kasih yang saling mendahului dan memberi hormat. Nah, kayak apa tuh? Hormat kepada orang yang lebih tua, kepada mama, kepada papa, kepada kakak sekolah minggu, kepada abang sekolah minggu, kepada guru di sekolah, kepada semua orang yang lebih tua. Dan juga adik-adik, caranya bagaimana? Ada 3S. Apa tuh Kak? 3S, senyum, sapa, salam. Ya, meskipun sekarang kita nggak bisa bersalaman langsung ya, tapi kita mengucapkan salam, menyapa bisa dong. Ya, jadi kalau papasan sama amang, inang, atau sama kakak, abang, itu jangan dicuekin doang, tapi disapa, disenyum. Itu menunjukkan kita hormat kepada mereka. Bukan maksudnya hormat krak, bukan gitu ya, bukan, maksudnya bukan itu, tapi saling menghormati. Yang ketiga, kasih yang seperti apa Kak? Kasih yang waktu diejek dia sabar. Seperti di Roma tadi, di Roma 12 tadi ya kan, sabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Ketika kita diejek, ketika kita dibully, kita bukan malah balas dendam, tapi kita sabar. Terus kita malah doain teman-teman kita itu. Kenapa sih kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan? Ya, itu tidak baik, itu perbuatan tidak baik. Ya, perbuatan yang baik itu seperti apa? Ya, menolong teman, banyak lah ya, adik-adik pasti udah tahu. Nah, kita baik kepada orang karena orang itu baik kepada kita, itu biasa. Misalnya nih, dia kan baik, aku juga harus baik sama dia. Itu biasa adik-adik. Tapi yang luar biasa itu ketika kita baik, meskipun dia jahatin kita, itu baru luar biasa. Good, top, marko top. Nah, itu tandanya kita anak Tuhan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, apalagi Kakak Esra, kasih yang seperti apa? Yang keempat, kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Artinya kasih yang tidak mengharapkan imbalan tuh kasih tanpa pamrih. Adik-adik sering kan di PPKN tuh ada kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Misalnya disuruh sama orang tua, jangan supaya aku dikasih jajan sama mama papa, aku baik deh gitu kan. Supaya aku dikenal guru, misalnya supaya biar dilihat orang aku jadi baik sama beberapa orang, atau jadi melakukan perbuatan baik. Ya, itu mah namanya kasih dengan pamrih, kasih dengan mengharap imbalan. Itu tidak baik adik-adik. Nah, kasih yang seperti apa lagi? Kasih yang gak cuma kata-kata, tapi juga dilihat dari perbuatan. Misalnya, aku sayang sama kamu. Iya, aku sayang sama kamu. Tapi contoh sayangnya apa? Di kata-kata doang. Sayang sama mama, sayang sama papa, tapi marah-marahin mama papa. Malah bilang mama papa jahat. Padahal mama papa udah ngurus adik-adik loh dari kecil, ya kan? Udah gedein adik-adik. Kalau mama papa jahat sama adik-adik waktu baru lahir, udah mungkin langsung ditaruh aja ke panti asuhan, atau enggak dibuang gitu, atau dibunuh sekalian kan. Itu namanya enggak kasih kan. Nah, tapi kasih yang bukan dari kata-kata itu apa? Gampang. Kasih yang sayang kepada orang tua tadi hormat, ambil minuman ke orang tua, bantuin mama papa nyapu, ngepel. Apalagi banyak yang bisa dilakuin anak-anak kelas pratama kan ya. Nah, oke. Yang keenam, kasih yang seperti apa Kakak Esra? Kasih yang tidak melihat perbedaan, yang tidak membeda-bedakan orang, dan tidak memandang rendah orang lain. Misalnya, aku bakal sayang sama dia, aku bakal kasih sama dia, bakal baik sama dia karena dia
dia kaya mungkin, atau dia cakep mungkin, tapi kalau ketemu orang yang miskin, sobat miskin, terus udah kayak gitu jelek, udahlah aku nggak mau temenan sama dia. Nah, itu kasih yang tidak baik. Kasih yang baik itu nggak ngelihat mau dia miskin mau kaya, tetap temenan semua. Mau dia jelek, mau hidungnya pesek, mau hidungnya pesek, gendut, atau enggak kurus, krempeng, pendek, tinggi, ya sama aja semua harus kita temenin, nggak boleh ngebully, malah kita semua harus saling mengasihi. Karena adik-adik, Tuhan aja nggak ngebedain loh, mau kaya mau miskin, mau jelek mau cakep, ya kan, mau tinggalnya di Jakarta, mau tinggalnya di luar negeri, Tuhan sama-sama sayang loh. Kasih matahari yang sama, ya kan, kasih udara yang sama. Tuhan aja nggak ngebedain, masa adik-adik ngebeda-bedain. Jadi kasih itu tidak membeda-bedakan dan tidak memandang rendah orang lain. Misalnya nih, mentang-mentang dia juga dia kan cuma tukang sampah, kata-katain aja yuk, nggak level lah ya, nggak boleh kayak gitu adik-adik. Mau tukang sampah, mau satpam, kita harus saling menghormati, harus sopan. Nah, Kak Esra, kenapa sih kita mesti harus saling mengasihi? Kenapa ya adik-adik? Coba kita buka 1 Yohanes 4 ayat 19. Coba buka 1 Yohanes 4 ayat 19, Kak Esra bacain ya. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, Tuhan Allah sudah mengasihi kita, menciptakan tumbuhan buat kita makan, hewan dan sebagainya, makhluk hidup. Dan yang paling penting adik-adik, saking sayangnya Tuhan sama kita yang berdosa ini, Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Nah, sekarang siapa di sini yang juga mau saling mengasihi? Angkat tangannya. Oh, good, itu namanya anak Tuhan. Nah, kita kan tadi dibilang harus saling mengasihi. Kak, gimana Kak caranya harus saling mengasihi? Susah gak sih Kak Esra caranya? Jangan-jangan cuma cita-cita doang, jangan-jangan cuma di angan-angan doang. Gampang adik-adik, dari hal-hal yang sederhana. Nih Kakak Esra kasih contohnya ya. Yang pertama, kita caranya saling mengasihi, menegur teman saat melakukan kesalahan. Ketika ada teman yang nyontek, lihat jawaban teman, kita harus tegur, kita harus bilang, teman, itu tidak baik, kamu gak boleh nyontek, kamu harus kerjain sendiri. Kayak sekarang nih belajar online kan adik-adik, jangan tuker-tuker jawaban. Mungkin gurunya gak tahu, tapi Tuhan tahu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Jadi kita harus menegur teman kita ketika melakukan kesalahan. Negurnya baik-baik, jangan malah mempermalukan, oke? Nah, atau misalnya kita malah bully teman di media sosial, di grup WhatsApp, di IG, Instagram, itu nggak baik tuh. Jadi kita malah harus saling support, harus saling dukung. Ketika teman kita post sesuatu, ya kita like lah, bukan malah dikata-katain, ya kan? Nah, yang kedua, cara saling mengasihi, peduli dengan sesama manusia. Kita bisa berbagi makanan kepada teman kita, kepada adik kita, kepada abang kita, kakak kita, bisa. Misalnya dikasih mama, ya bukan dimakan sendiri, jangan egois lah jadi orang, bagi-bagi, ya kan?
Atau yang ketiga, menolong teman dengan sukacita. Pernah nggak main bola? Di sini siapa coba yang pernah main bola? Iya pasti cowok-cowok. Tapi kakak saya juga pernah loh main bola. Atau misalnya pas lagi main bola nih jatuh keselengkat gitu kan, atau pas lagi jalan, adik-adik yang cewek-cewek misalnya lagi jalan nggak ngelihat ada batu atau jeglekan gitu, jatuh, apakah kita ketawain? Hahaha, dia jatuh, kita ketawain? Enggak dong, kita harus bantu angkat dia, harus menolong dia. Kalau misalnya luka dikasih, kalau bawa Hansaplast dikasih Hansaplast atau betadin, bukan malah diketawain terus malah diejek-ejekin. Itu tidak baik. Yang keempat, melerai teman yang lagi berantem. Kita malah harusnya mengajak mereka saling memaafkan ketika ada teman yang berantem. Bukan malah dikompor-komporin, weh ayo yuk pukul, bukan gitu. Tapi kita nggak boleh berantem, ya kan? Kita nggak boleh berantem loh. Masa anak Tuhan berantem? Baikan dong, itu baru anak Tuhan, ya kan? Nah, oke. Sampai di sini adik-adik mengerti? Jadi tema minggu ini, kita anak-anak Tuhan diingetin sama Tuhan untuk saling mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Good. Oke, Kakak Esra punya tugas buat adik-adik. Apa tuh Kak Esra? Tugasnya susah nggak ya? Gampang dong. Kakak Esra yakin anak-anak sekolah minggu Hakai Cawang Cililitan pintar-pintar. Nah, Kakak Esa sudah siapin di sini. Ini namanya puzzle word. Apa tuh Kakak Esra puzzle word? Puzzle word itu kata-kata acak di dalam kotak ini. Nah, adik-adik temukan ada 18 kata yang berasal dari Roma 12 ayat 9 sampai 12 dan Yohanes 15 ayat 12 yang jadi ayat hafalan kita minggu ini. Di sini ada 18. Adik-adik bisa cari secara horizontal atau mendatar atau vertikal menurun atau silang diagonal. Diagonal seperti ini. Nah, adik-adik cari kata-katanya di strip, di garis, baru nanti ditulis di sini. Ada 18 loh. Nah, gampang kan? Gampang. Oke, Kakak Esra mau ketika adik-adik sudah selesai, jangan lupa tulis nama dan kelas. Habis itu difoto, dikasih ke Kakak Esra, bisa di WhatsApp sama orang tuanya atau ditaruh di grup gitu. Oke, gampang kan? Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Oh iya, jangan lupa kita berdoa dulu, oke? Kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu hari ini supaya kami Tuhan saling mengasihi. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau itu adalah kasih, Engkau itu adalah Allah yang mengasihi kami. Biarlah kami juga Tuhan meneladani Engkau yang saling mengasihi, tidak melihat perbedaan, tidak memandang orang lain rendah, tidak membuli teman, dan banyak lagi Tuhan yang telah kami pelajari hari ini. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, bantu kami supaya tidak hanya di kata-kata saja, tapi mulai hari ini kami mau melakukan firman-Mu, kami mau Tuhan melakukan nasihat-Mu untuk saling mengasihi. Ampuni kami ya Tuhan ketika kemarin-kemarin kami melakukan yang mendukakan hati Engkau, membuat Engkau sedih. Biar Tuhan Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Semoga sehat selalu ya. Dadah.
Selamat hari Minggu. Oke, gimana firman Tuhan hari ini? Iya, firman Tuhan hari ini tentang mengasihi kepada siapa? Mengasihi kepada orang tua, mengasihi kepada keluarga, mengasihi kepada teman, terlebih lagi mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, makanya kita boleh mengasihi orang lain. Semoga firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi adik-adik di dalam menjalankan kehidupan adik sehari-hari. Sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita mau angkat lagu pujian mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kembali Tuhan untuk hari ini karena Engkau boleh memberkati ibadah kami melalui live streaming ini ya Bapa. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan kami mengucap syukur untuk setiap tangan pengasihan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh sama-sama beribadah ya Bapa. Kiranya juga ya Bapa, firman-Mu hari ini ya Bapa boleh mengajarkan kami agar kami lebih mengasihi sama kami lagi ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami ya Bapa, untuk adik-adik sekolah minggu yang mungkin pada saat ini ya Bapa mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Engkau yang jamah ya Bapa, supaya setiap sakit penyakit yang boleh diderita ya Bapa boleh menjadi kesembuhan, boleh menjadi sukacitaan bagi adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa. Engkau juga berkati ya Bapa setiap abang dan kakak sekolah minggu ya Bapa. Engkau yang berkati pekerjaan mereka, Engkau yang berkati setiap karir mereka, setiap apa yang mereka kerjakan. Terlebih lagi ya Bapa untuk sekolah minggu, biarlah setiap program-program yang mereka rencanakan, yang kami rencanakan boleh berjalan ya Bapa seturut dan sekehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi